Kristus minta maaf, kita banyak masalah teknikal semalam pun. Banyak masalah teknikal, pagi pun banyak masalah teknikal. Tidak tahu itu line, atau itu kabel, atau internet, tidak tahu apa itu. Technician saja boleh menjelaskan semua itu. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Minggu ke-15 di musim biasa tahun liturgi B. Dan hari ini pembahasan memberitahu kita tentang misi gereja. Dan gereja jangan lupa bukan santi papa saja, bukan uskup saja, bukan padri-padri saja. Gereja itu sama umat Kristian. Sebab itu misi gereja itu misi semua orang Kristian. Injil hari ini memberitahu kita Kristus mengutus 12 murid-muridnya. Dia mengutus mereka dua-dua, bukan satu-satu. Walaupun kita fikir kalau mengutus satu-satu, nah boleh pergi banyak orang lagi, banyak tempat lagi. Tapi mengapa mengutus dua-dua? Penting. Sebab dua-dua artinya community, masyarakat. Macam selalu saya cakap, gereja kita, a community of communities of love and unity and a sign and sacrament for salvation of the world. Gereja itu community. A community of communities of love and unity. Cinta bersatu padu. Satu tanda, satu simbol untuk penyelamatan dunia. Community of communities and a sign and sacrament of salvation for the world. Kedua, Jesus memberitahu murid-muridnya tidak boleh bawa wang, tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa backpack, tidak boleh bawa baju yang ekstra. Tidak boleh. Boleh pakai sandal, boleh pakai tongkat. Itu saja. Mengapa? Sebab umum kabar gembira, satu yang terpenting dan terjadi. Mana ada masa fikir fizikal, material, fizikal punya apa tidak perlu. Penting daripada itu. Tidak bawa wang, tidak bawa makanan, tidak bawa lebih baju. Artinya bergantung 100% di Allah. Bergantung 100% di Allah. Itulah, itu padri-padri religious, sister-sister religious, brother-brother religious. Mereka ada janji wow of poverty. Mereka ambil janji kemiskinan. Bukan sebab miskinan bagus. Bukan juga sebab mau sama-sama orang miskin. Untuk keadilan. Tidak. Artinya, mereka mau bergantung 100% di Allah. Tapi kita, padri diosis kita tidak ambil janji itu. Ini penting. Ketiga, Kristus suruh mereka umumkan pertobatan, repentance. Banyak orang tidak faham apa pertobatan. Orang fikir, pertobatan, pusing daripada dosa, pusing daripada tidak cukup. Pusing daripada dosa sejak hari ini, malam pusing balik dosa. Mengapa? Sebab hati masih di dunia. Hati bukan di Allah. Sebab itu bertobatan, pusing daripada dosa, pusing daripada dunia, pusing kepada Allah. Tapi bukan Allah siapa saja. Allah yang undang-undang, adil, hakim hukum. Itu pun tidak cukup. Sebab itu ini salah, tidak boleh selamat kau. Pusing kepada Allah yang cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Itu saja Allah boleh selamatkan, selamat dunia.
Itulah Kristus menampakkan kepada kita. Itulah erti bertobat. Jangan lupa, Injil pertama Markus, Injil pertama, dan bab pertama Markus, dan kata Kristus pertama, apa kata Kristus? Bertobatlah dan percaya kabar gembira. Kristus tidak cakap bertobatlah dan percaya kabar buruk. Tidak. Percaya kabar gembira. Apa itu kabar gembira untuk orang dosa? Apa kabar gembira untuk dosa? Cinta belas kasihan kampunan penyelamatan. Orang dosa pun boleh diselamatkan. Bukan orang baik saja diselamatkan, orang dosa pun diselamatkan. Itulah kabar gembira. Itulah pertobatan. Akhirnya, memberitahu kita, itu murid-murid, umumkan pertobatan, mereka buat banyak mukjizat. Orang sakit sembuh, ada healing. Iblis kan halau, ada deliverance, ada miracle. Artinya, jangan umum kabar gembira dengan kata-kata saja. Umum kabar gembira dengan action, perbuatan. Nah, sebab itu hari ini juga Gereja Katolik umum kabar gembira bukan dari kata-kata saja, tapi perbuatan, action. Sebab itu agama Katolik pun terutama melalui itu charismatic renewal, life spirit seminar, kita pun kasih orang sakit sembuh, kasih healing, halau iblis, deliverance, mukjizat. Tetapi Gereja Katolik yang Kristus bikin dan Santi Papa bagi pihak Vicar of Christ, bagi pihak Kristus, ajar kita, perbuatan kita, action kita hari ini, termasuk action sosial. Artinya, tolong orang miskin dan perlu, tolong orang migran dan refugee, tolong orang sakit dan tua, tolong orang yang kena diskriminasi sebab agama dan bangsa dia, discrimination because of race and religion. Tolong orang sebab mereka disfranchise, mereka hilang hak-hak mereka. Tolong orang di margin of society, di garis-garis masyarakat, di luar masyarakat. Tolong orang yang dispossessed, yang orang tidak mau. Akhirnya terpenting, action perbuatan sosial kita termasuk jaga alam sekitar, selamat bumi kita, cinta dan jaga penciptaan alam. Dan kita mesti buat semua ini, action sosial, perbuatan sosial dengan semua agama di dunia, semua negara-negeri di dunia. Itulah bila hari Pentakosta, homily saya cakap, Roh Kudus bersatu padu kita dalam cinta dan layan. Itulah arti itu. Semua dunia, negara negeri, agama-agama bersatu padu untuk buat perbuatan sosial ini. Pembacaan pertama ikut Injil 5. Pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang misi gereja kita. Misi gereja kita jadi nabi gereja. Jadi misi gereja jadi nabi Allah. Pembacaan pertama dari Nabi Amos. Kau tahu Amos satu nabi di abad 8 belum Kristus datang. 8th century BC. Abad 8 belum Kristus datang. Di negeri North, utara. Northern Kingdom of Israel. Kerajaan Israel utara, North. Amos, dia bukan satu nabi.
Dia satu yang jaga kambing beri. Satu farmer jaga itu sycamore tree. Tapi Allah panggil dia jadi nabi untuk kerajaan Northern Kingdom, kerajaan utara Israel. Mengapa? Sebab di kerajaan Israel lawan Allah, tidak ikut Allah, berdosa. Berdosa apa? Idolatry, menyembah Allah palsu. Injustice, tidak ada keadilan. Orang kaya, orang kuasa, injak dan guna orang miskin dan orang lemah. The rich and the powerful oppress and exploit the poor and the weak. Orang kuasa, orang kaya, injak dan guna orang miskin dan lemah. Sebab itu Nabi Amos memberitahu kita, dan Nabi Amos kasih amaran. Raja Jeroboam kedua akan dibunuh. Orang Israel akan diambil, buang di negeri asing. Dan apa Nabi Amos cakap betul-betul sudah jadi. Sebab itu di abad 8 di kerajaan Israel utara, betul-betul raja dibunuh. Raja Jeroboam kedua dibunuh. Betul orang Israel akan ambil dibuang negara asing untuk askar-askar Assyria. Sebab itu hari ini pembacaan pertama memberitahu kita itu padri-padri dia marah. Nabi Amos dia suruh, dia halau Nabi Amos. Baiklah, di kerajaan Juda di selatan, cari makan di sana, jalan cari makan di sini. Tapi Nabi Amos jawab, saya jadi nabi bukan cari makan. Saya cari makan, jadi gembala, jadi farmer, jaga pokok sycamore. Tapi Allah panggil saya jadi nabi di kerajaan Israel di utara. Nah, sebab itu, sebab di kerajaan Israel, lawan Allah, tidak taat kepada Allah, berdosa, menyembah patung, tidak ada keadilan. Hari ini, gereja Katolik mesti jadi Nabi Allah. Sebab hari ini, mesti kita memberitahu orang tidak boleh menyembah bahala, Allah palsu. Tidak boleh, tidak ada keadilan. Tapi pada kali kamu tanya, mana ada kita menyembah bahala atau patung-patung orang kafir? Kau tidak tahu. Sekarang saya kasih tahu. Allah palsu kau, kau yang menyembah. Pertama. Kuasa kedua. Untuk tangan ketiga. Money. We worship money. We worship power. We worship faith. Sebab itu kita injak orang miskin, guna orang miskin. Sebab itu kita tidak ada keadilan. Sebab itu kita pakai agama bangsa, main politics, agama bangsa untuk diundi dalam kuasa dan salah pakai kuasa untuk bikin sendiri kaya, bikin sendiri kaya, bikin sendiri kuasa, dan kita jadi terkenal. Tapi terkenal dengan alasan yang salah. We become famous for the wrong reason. We become famous for the wrong reason. Jadi kata
Tapi salah alasan. Kau sudah tipu oleh setan. Bertobatlah. Itu saja saya cakap. Agama Katolik tidak boleh main parti politik, tidak boleh. Tapi mesti main politik keadilan dan damai. Sebab kalau tidak ada keadilan, tidak ada damai. Sebab itu kita tengok Mazmur hari ini. Mazmur hari ini, tengok sejarah, itu di abad 5. Di Southern Kingdom of Judah, kerajaan Judah di selatan. Dan mereka baru balik dari Babylon. Baru balik sebab mereka dibuang di Babylon, negeri asing. Baru balik dari Babylon. Dan Mazmur ini satu sampaian untuk adil dan damai. Untuk belas kasihan dan penyelamatan. Tengok ini Mazmur. Semua pun pendek. 3 kali keadilan. Cakap 3 kali keadilan. 4 kali damai. 4 kali. Ini Mazmur. Macam cakap, tidak ada keadilan, tidak ada damai. Tidak ada damai, tidak ada kekayaan. Tetapi lebih daripada itu. Mazmur pun memberitahu kita penting daripada itu. Belas kasihan dan penyelamatan. Belas kasihan dan penyelamatan. Sebab itu 3 kali kita dijawab. 3 kali kita jawab. Let us see, O Lord, your mercy and grant us your salvation. Let us see your mercy, O Lord, and give us your salvation. Kasih kita tengok Allah, Tuhan, belas kasihan kamu. Dan kasih kita penyelamatan kamu. Tadi kau jawab 3 kali. Sekarang kita ingat apa Sankti Papa Fransiskus cakap. Sankti Papa Fransiskus cakap, kalau tidak ada adil, tidak ada damai. Tapi kalau tidak ada belas kasihan, adil pun tidak ada, damai pun tidak ada. Sankti Yohanes Paulus kedua cakap macam itu. Kalau tidak adil, tidak ada damai. Kalau tidak ada keampunan, adil pun tidak ada, damai pun tidak ada. Sebab itu, agama Katolik mesti umum kabar gembira. Allah cinta, Allah belas kasihan, Allah keampunan, Allah keadilan, Allah damai, Allah shalom, Allah penyelamatan. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada penting memberitahu kita. Untuk paragraf pertama, untuk bahagian pertama, semua pun pendek, ada penting memberitahu kita. Pembacaan kedua dalam bahagian pertama memberitahu kita sama pembakatan suci dan roh dari surga sudah kasih kita di bumi dalam Kristus. Dalam Kristus, semua pembakatan roh sudah dikasih kita di bumi. Ini penting. Sebab itu, mesti kita omong kabar gembira Yesus Kristus. Supaya dunia percaya, supaya dunia terima sama pembakatan dari surga, pembakatan dari roh, supaya kita terima semua ini dalam bumi. Sebab itu, boleh cakap, tidak payah pergi surga lagi. Sudah kita rasa surga di sini, sekarang di bumi. Sebab sekarang di sini di bumi, kita sudah mula rasa apa di surga. The taste of heaven. Itulah saya cakap. Omong kabar gembira Kristus supaya dunia percaya dan dunia terima
semua pembakatan roh dari surga. Love, joy and peace, cinta, gembira, damai. Love, mercy, forgiveness, justice, peace, shalom, salvation. Terimalah cinta, belas kasihan, keampunan, keadilan, damai, shalom. Tahu shalom apa arti bahasa Ibrani? Penuh, tidak kurang, kaya, gembira, sehat, dan banyak lagi. Shalom. Penyelamatan kau tahu. Supaya kamu terima gembira dan kaya, panjang umur, sehat umur, dan banyak-banyak lain-lain. Itulah umum kabar gembira Kristus. Apa kita buat sekarang? Kita apapun tidak boleh buat kalau tidak ada Roh Kudus. Sebab itu sekarang kita buat yang terpenting. Merayakan Eucharistia. Merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus berbangkit, kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita umumkan kabar gembira. Allah cinta, Allah belas kasihan, keampunan, Allah keadilan, Allah damai, shalom, Allah penyelamatan. Amin. God bless you. Allah memberkati kamu. Amin.